Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu dan selamat mengikuti kebaktian ibadah hari ini 2 April 2023. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan mengikuti kebaktian kita hari ini. Dan kami mengucapkan selamat datang juga kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang pertama kali mengikuti ibadah di tempat ini. Dan kembali kami mengingatkan agar kita tetap menjaga protokol kesehatan. Berikutnya, Biston Pagi. Biston Pagi diadakan hari Rabu 5 April 2023 pukul 5.30 tempat di gereja yang dipimpin oleh Bapak Subianto. Berikutnya kebaktian Kamis Putih. Kita akan mengadakan kebaktian Kamis Putih pada hari Kamis jam 6 sore, tempat di gereja dipimpin oleh Penatua Yosafat PH. Untuk itu kami mengharapkan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dalam kebaktian tersebut. Berikutnya, Rapat Panitia Paskah. Bersama ini kami mengundang seluruh panitia Paskah untuk hadir dalam rapat yang akan diadakan hari ini setelah kebaktian selesai tempat di gereja. Kami sangat mengharapkan kehadiran seluruh panitia. Persiapan GSM diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam. Untuk itu kami mengharapkan kehadiran seluruh GSM pada waktu tersebut. Perjamuan Kudus. Majelis Jemaat akan mengadakan pelayanan Perjamuan Kudus yaitu tanggal 16 April 2023. Untuk ikut dalam Perjamuan Kudus tersebut, marilah kita mempersiapkan diri, dan bagi jemaat yang masih menyimpan kartu Perjamuan Kudus diharapkan mengembalikannya kepada majelis jemaat. Berikutnya, pengakuan iman percaya atau SIDI. Diberitahukan kepada jemaat bahwa hari Minggu tanggal 26 April 2023 akan diadakan peneguhan atau pengakuan iman percaya atas diri Saudari Arlisia Indriani Sinta, Saudara Kipi Aplosius Junaidi yang dilayani oleh Pendeta Yosafat Simatupang. Berikutnya, anggaran Paskah. Diberitahukan kepada kita semua bahwa kita telah menganggarkan untuk 3 juta rupiah untuk anggaran Paskah kita, dan yang sudah masuk sebesar 2.105.000 rupiah. Untuk itu kita masih mempunyai kekurangan sebesar 895.000 rupiah. Itu kami mengajak saudara-saudari semuanya untuk kita bisa memenuhi dana tersebut. Berikutnya, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian mungkin sudah memegang warta agar kita bisa membaca bidang sarpen bagaimana tentang keuangan kita. Dan tidak terasa di sini juga kita sudah setiap hari Minggu, mungkin sudah ada berapa bulan ya. Di sini ada persembahan syukur tahunan agar kita mengingat bahwa mungkin 1 bulan lagi atau 1 bulan lebih ya, kita akan memberikan persembahan tahunan kita. Kami mengingatkan agar kita mempersiapkan persembahan tahunan kita masing-masing. Kembali kami mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, khususnya bagi anggota jemaat, kita mempunyai tanggung jawab atau kami menghimbau agar kita memberikan tanggung jawab kita, yaitu untuk persembahan bulanan untuk mendukung segala kegiatan kita di gereja kita ini. Siapa lagi kalau bukan kita? Itu kami mengingatkan kembali agar, karena di setiap
warta pun selalu ada tertera yang memberikan dan tidak. Kami mengingatkan, mungkin ada yang lupa atau belum atau gimana, untuk itu kami mengingatkan agar kita bisa memperhatikan bersama untuk kewajiban kita bersama atau tanggung jawab kita bersama untuk persembahan bulanan kita. Terima kasih. Sekian warta jemaat pada hari ini 2 April 2023. Untuk hikmahnya kebaktian kita hari ini, kita saling menjaga. Maka seperti biasa mari kita nonaktifkan HP kita agar semuanya kebaktian kita bisa berjalan dengan hikmah. Mari kita memasuki Minggu Palmarum Sengsara dengan menyalakan sebuah lilin, suluh yang menuntun langkah kita menjalani pertobatan dan penyangkalan diri. Berbaliklah kepada Tuhan, Dialah pemulih hidupmu. Tuhanmu tentu kan menyambutmu, memelukmu dengan erat. Baliklah kepada Tuhan, Dialah pemulih hidupmu. Tuhanmu tentu kan menyambutmu, memelukmu dengan erat. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku, dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, kami undang berdiri dan kita melambaikan Hosana, 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 pujilah Tuhan, nyanyikanlah syukur kepada Yesus Penebus, endangkanlah Mazmur. Hosana berkumandanglah, dengarkan suaranya.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Hosana, Hosana bagi putra Daud. Hosana, Hosana di tempat maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana. Silahkan duduk. Hari ini kita merayakan Minggu Palmarum Sengsara yang menjadi peringatan akan peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem. Untuk menghadapi jalan sengsaranya, Yesus berani menghadapi jalan ini bahkan dengan penuh kelembutan hati, sebab di hatinya hanya ada satu tujuan, menyatakan keselamatan bagi kita semua. Rahmat Tuhan meraihku dari
bersyukur kepadamu ya Allah, sebab hari ini kami dapat menyatakan bahwa anakmu Yesus Kristus adalah juru selamat bagi setiap insan yang percaya. Kami mengenang peristiwa Kristus memasuki Yerusalem dengan keledai yang menjadi lambang kerendahan hati dan kelemah lembutan. Peristiwa ini pun menjadi teladan bagi setiap kami untuk memiliki karakter lemah lembut seperti Yesus. Ampuni kami ya Allah, jika perbuatan dan perkataan kami tidak menunjukkan kelemah lembutan, sikap kasar yang justru kerap kali muncul dalam tutur kata dan perbuatan kami, sehingga menorehkan luka pada diri sesama. Ampunilah kami dan kasihanilah kami ya Allah. Dan pulihkanlah hidup kami sesuai dengan cara-Mu. Kami undang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah. Pada setiap kita yang mengakui dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan, kini dengarkanlah berita anugerah di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 hingga ke 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal di dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Dan nyanyikan setanggupan dari Kidung Jemaat 161. Segala kemuliaan bagimu, Prabu,
Silakan duduk. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika kami membuka mata kami pagi hari ini, ada banyak hal yang kami syukuri. Tuhan begitu baik kepada kami. Kami dapat menikmati udara yang segar, kami dapat menikmati hangatnya sinar mentari, kami dapat melihat anak-anak keluarga kami semua dalam keadaan yang sehat. Dan pada saat ini sungguh kami bersyukur Tuhan kembali menuntun kami untuk bersama-sama bersekutu, memuliakan nama Tuhan, dan mengucapkan syukur melalui pujian-pujian yang kami nyatakan. Dan kini ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami juga, kami akan mendengarkan, membaca sabda firman Tuhan. Tolonglah tuntun kami ya Tuhan dengan segala keterbatasan ini, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami, sehingga kami dituntun untuk menjadi orang-orang Kristen yang secara khusus belajar untuk menjadi seseorang yang lemah lembut seperti Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya pasal 50 ayat ke-4 sampai dengan ke-9. Yesaya 50 ayat ke-4 sampai dengan ke-9. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Siapalah ia mendekat kepadaku? Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang, akan memakan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita tanggapi bacaan pertama tadi dengan menyanyikan Mazmur 118 secara berbalasan. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwa
bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan Yesus kekuatanku dan masjidku, Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Karena sore kemenangan sudah menggema, bahwa dari lima orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Aku tidak akan mati, tapi hidup, dan ku akan menceritakan karya-karya-Mu. Tuhan telah mengajar aku dengan terang, tapi Ia tak serahkanku pada maut. Kekuatanku cukup terbang kebenaran-Mu, aku ingin masih untuk bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, Kau menjawabku, dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang tukang bangunan, ini sudah jadi batu penjuru. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Yang telah terjadi dari Tuhan, maka perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang Tuhan, meninggalkan Tuhan, bersoraklah dan bersuka karenanya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bacaan kedua diambil dari surat Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Bacaan kedua dari surat Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit
dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal yang ke-21 ayat 1 sampai 11. Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Yesus dielulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Shalom, selamat hari Minggu, saudara-saudara dan saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Ya, tema Prapaskah yang ke-6 adalah lemah lembut. Mana tulisannya? Oh, tertulis di sana. Lemah lembut seperti Yesus. Ya. Nah, saya ingin bertanya nih, berbicara tentang lemah lembut. Menurut saudara, orang yang lemah lembut itu yang seperti apa? Orang yang lemah lembut itu menurut saudara itu yang seperti apa? Apa? Banyak senyum. Tidak lusuh. Tidak lulus. Gimana? Tidak sombong, ya. Apalagi orang yang lemah lembut itu kira-kira menurut saudara itu yang kayak apa ya? Orang yang katanya sih banyak senyum, ya. Coba senyum. Puji Tuhan, lemah lembut semuanya di sini. Ada lagi? Apa kira-kira? Orang yang lemah lembut itu biasanya digambarkan seperti orang yang itu tadi, banyak senyum. Dia apa-apain senyum aja ya. Selalu berpikiran positif. Tidak suka marah, ya. Ramah,
bicaranya pelan dan melambai-lambai ya. Katanya orang Jawa tuh ini lemah lembut. Ya, terima kasih gitu ya. Ya ngomongnya lembut, ngantui gitu. Menurut saudara benar nggak ya orang yang lemah lembut yang seperti itu? Kalau iya, maka pertanyaannya adalah apakah orang yang lemah lembut itu tidak boleh marah? Tidak boleh ngomong lantang dan keras gitu misalnya. Ya maaf misalnya teman-teman di Batak misalnya ya suaranya lantang begitu. Jangan-jangan gak lemah lembut. Berarti yang lemah lembut cuma etnis tertentu aja ya, yang bicaranya pelan, melambai begitu ya. Apakah itu yang dimaksud dengan lemah lembut? Ya. Nah di dalam bacaan kita pada saat ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah sosok yang lemah lembut. Nah pertanyaannya adalah apa makna lemah lembut itu? Yang disebutkan dalam Injil Matius pasal 21 tadi ya. Dan di masa Prapaskah ke-6 ini kita akan belajar tentang apa itu makna kelemah lembutan serta bagaimana kita dapat hidup sebagai orang Kristen yang tentunya lemah lembut juga. Nah, seperti yang sudah saudara pegang ya, ini daun palma. Pada saat itu Tuhan Yesus hendak memasuki Yerusalem ya. Artinya bahwa Tuhan Yesus itu akan segera memasuki jalan-jalan penderitaan ya. Diawali dari masuknya ia ke Yerusalem. Tapi sebelum itu dia tiba di sebuah tempat yang bernama Betfage ya. Betfage terletak di Bukit Zaitun sebelah timur ya. Apa yang mereka lakukan di Betfage? Tuhan menyuruh dua orang muridnya untuk menemukan seekor keledai ya, bukan kedelai, keledai ya, bukan kedelai mah susu kedelai ya. Ini keledai, jadi ikut-ikutan keledai ya, seekor keledai betina yang tertambat dengan anaknya dan mereka diminta untuk membawanya pada Yesus ya. Jadi Tuhan Yesus nggak mencuri di sini karena Tuhan Yesus mengatakan kalau ada yang menegur, katakan Tuhan Yesus memerlukannya dan nanti akan dikembalikan ya. Kecuali kalau Tuhan Yesus kembalikan ya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Tuhan Yesus meminta mereka untuk mencari keledai? Bukan mencari kuda atau mencari motor? Nggak ada waktu itu, nggak ada motor. Kenapa Tuhan Yesus ingin mereka mencari keledai? Pertanyaannya jelas ya, jawabannya jelas bahwa apa yang ingin ditunjukkan oleh Tuhan Yesus untuk datang ke Yerusalem sebenarnya merupakan sebuah nubuatan yang dulu sudah disampaikan oleh seorang nabi, yaitu Nabi Zakaria, yang beliau menubuatkan bahwa raja yang akan datang itu adalah raja yang lemah lembut dan mengendarai seekor keledai ya. Inilah yang ingin ditunjukkan bahwa penulis Injil Matius ingin mengatakan Injil Matius itu ditulis untuk orang-orang Yahudi ya, mayoritas orang Yahudi, ingin menunjukkan ini loh Tuhan Yesus yang datang ini merupakan raja yang memang sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi di zaman-zaman sebelumnya. Nah, muncul pertanyaan kemudian, apa yang disebut dengan lemah lembut itu? Kata lemah lembut atau dalam bahasa Yunaninya praus gitu, menunjuk kepada orang yang selalu marah tepat pada waktunya dan tidak pernah marah pada waktu yang salah. Lemah lembut adalah orang yang selalu marah tepat pada waktunya dan tidak pernah marah pada waktu yang salah. Dia tahu kapan harus marah ya. Enggak selalu marah, suka marah beda ya. Tetapi dia tahu kapan waktu yang tepat untuk marah ya. Dan penulis
Injil Matius menekankan kemarahan dalam hal ini juga bukan karena untuk kepentingan sendiri, melainkan kemarahan karena melihat atau menekankan kepentingan orang lain. Secara khususnya orang-orang yang ditindas, orang-orang yang diperlakukan tidak adil, atau orang-orang yang dilukai. Dan dalam hal ini Tuhan Yesus jelas beliau adalah teladan sejati dalam arti kelemah lembutan. Mungkin saudara masih ingat ketika Tuhan Yesus datang ke bait Allah, kemudian beliau melepaskan hewan ternak begitu ya. Dan ada yang menafsirkan bahwa Tuhan Yesus pada saat itu marah ya. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus marah bukan tanpa alasan ya. Tindakan Tuhan Yesus ini memiliki makna yang mendalam. Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada orang pada saat itu bahwa bait Allah itu harus dihormati, dijadikan tempat doa, bukan untuk tempat bisnis atau perdagangan ya. Nah, dalam hal ini perlu berhati-hati bahwa perdagangan atau bisnis dalam ini bukan berarti menunjuk kepada semua bisnis atau kegiatan bisnis di masa sekarang ya. Tetapi lebih khusus menunjuk kepada bisnis atau perdagangan yang negatif ya, kesannya konotasinya negatif. Karena pada saat itu orang menjalankan perdagangan atau bisnis di bait Allah tujuannya sebenarnya untuk menipu dan memperkaya diri sendiri ya. Dan banyak korbannya adalah orang-orang miskin ya. Jadi di bait Allah memang ada prosesi pembakaran atau pemberian korban bakaran. Nah, dimonopoli itu sama mereka ya. Harus yang ini yang lulus gitu ya. Kamu harus beli di sini gitu ya. Seakan jadi monopoli di situ ya. Itu yang ingin menunjukkan bahwa Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa ia menentang kecurangan ya. Ia memperjuangkan keadilan sosial bagi semuanya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kelemah lembutan Yesus juga terlihat ketika ia marah, ketika para murid menghalangi atau melarang anak-anak untuk datang kepada Yesus. Jelas dikatakan Tuhan Yesus marah ya. Mengapa Tuhan Yesus marah? Tentu juga bukan tanpa alasan ya. Tuhan Yesus marah karena ia merasa para murid ini menganggap anak-anak itu adalah orang-orang yang tidak lebih penting daripada orang dewasa ya. Alah, anak kecil itu apa sih, bisa tahu apa. Jadi Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa Tuhan Yesus menentang perendahan ya, merendahkan orang lain. Tuhan Yesus marah di situ ya. Itu yang pertama. Nah, kata kedua, kata lemah lembut juga seringkali dipakai dalam proses menjinakkan binatang agar mau mengikuti perintah. Dan dalam hal ini kelemah lembutan Tuhan Yesus tampak ketika ia dapat mengendalikan keledai. Saudara, keledai yang saya temukan, baca begitu ya. Keledai sering dipergunakan untuk mengangkut barang, jelas ya. Tetapi tidak semua orang bisa menungganginya dengan baik. Keledai biasanya bukan hewan penurut, apalagi jika belum pernah dikendarai orang ya. Jadi sulit dikendalikan. Apabila keledai itu juga digunakan untuk mengangkut barang, maka biasanya orang akan menuntunnya ya di depan, bukan dinaiki begitu ya. Dari sini kita dapat melihat bahwa hanya orang yang pintar begitu ya, yang memiliki kelemah lembutan yang bisa menunggangi keledai ya dan bisa mengarahkannya. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus ini sedang menyatukan ya, bahwa ia seorang raja iya, tetapi di satu sisi beliau juga memiliki kelemah lembutan begitu ya. Nah, ketika Tuhan Yesus memberi perintah kepada mereka dan kedua para murid itu segera ya bergegas mendapatkan keledai itu. Dan setelah Tuhan Yesus mendapatkannya, beliau naik ke kuda itu dan ia berjalan menuju Yerusalem. Apa yang dilakukan oleh banyak orang ketika melihat Yesus menaiki keledai itu? Mereka apa tadi ya?
mereka menghamparkan kainnya di jalan. Ada pula yang memotong ranting pohon lalu menyebarkannya di jalan, ya. Kalau kita sekarang pakai pohon palma, kira-kira di Alkitab ada nggak ya? Kenapa harus pakai pohon palma? Saudara pernah cari? Kenapa Tuhan Yesus dilulukan pakai palma? Ada yang tahu? Ada nggak di Alkitab? Ada? Ada. Saudara bisa temukan di Injil Yohanes, ya. Mereka secara khusus menunjukkan bahwa Tuhan Yesus dilulukan pakai daun palem, ya. Tetapi Injil Matius tidak sedetail itu, ya. Ia hanya menunjukkan bahwa banyak orang kemudian menghamparkan kain dan memotong ranting pohon, ya. Saat mereka menghamparkan kain, saat mereka menghamparkan daun atau ranting, sebenarnya bukan tanpa alasan, ya. Itu juga punya makna, ya. Saat mereka menghamparkan kain ke tanah dan Tuhan Yesus lewat, sebenarnya mereka ingin agar Tuhan Yesus itu tidak menjejak di tanah, ya. Tidak ingin sang raja itu menjejak di tanah. Kenapa? Karena tanah seringkali disimbolkan dengan kerapuhan, keterbatasan, dan mereka tidak ingin raja yang datang itu sosok yang rapuh, ya, sosok yang lemah, begitu, ya. Inilah juga yang kemudian mereka bersorak Hosana. Saudara tahu ya Hosana itu artinya apa? Seringkali kan tadi nyanyikan Hosana, Hosana, ya. Apa artinya Hosana itu? Ada yang tahu? Hosana. Ya. Ada yang tahu Hosana? Ya, Hosana terdiri dari dua kata, yaitu Yasya yang artinya menyelamatkan, dan Na itu artinya permohonan, ya. Dalam hal ini makna utuhnya adalah ketika mereka mengatakan Hosana, sebenarnya mereka sedang memaknai bahwa Yesus Raja yang hadir itu adalah sebagai bentuk permohonan mereka agar Yesus Sang Mesias itu membebaskan mereka dari penindasan Romawi. Dan ketika mereka juga menghamparkan kain ke tanah, itu sebenarnya juga merupakan simbol bahwa mereka mau tunduk kepada Sang Mesias itu. Mereka ingin sungguh percaya bahwa Yesus yang Raja itu adalah Raja yang menyelamatkan, Mesias, dan mereka mau tunduk, ya, kepadanya. Dan di sini kita tahu mereka sangat mengeluh-elukan. Tetapi nanti, ya, ketika saat ini mereka mengeluhkan, ketika harapan mereka tidak tercapai, Tuhan Yesus ternyata tidak sesuai harapan mereka, yang mereka katakan bukan Hosana lagi, tetapi salibkan dia, salibkan dia. Itu yang terjadi, ya. Mereka tidak benar-benar menundukkan diri kepada Sang Mesias. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di Minggu Prapaskah ini kita dapat belajar bahwa orang yang lemah lembut itu bukanlah semata-mata murah senyum, ya, ramah, penuh kesantunan, tidak pernah marah. Justru ketika kita melihat tadi dari bacaan tadi, orang yang lemah lembut adalah orang yang marah, tapi marah tepat pada waktunya dan tidak marah pada waktu yang salah. Kemarahan bukan karena kepentingan sendiri, misalnya marah karena moodnya lagi jelek, marah-marah, kurang tidur jadi marah-marah, capek kerja marah-marah, tidak punya duit marah-marah, gitu misalnya. Akhirnya yang kena marah siapa? Anaknya biasanya, Pak minta duit mulu, nggak tahu lagi kerja. Bukan itu marah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, ya. Yang dimaksudkan Tuhan Yesus adalah orang yang marah tepat pada waktunya. Marah melihat orang lain diperlakukan tidak adil. Marah ketika melihat orang lain dilukai, ya. Jadi marahlah saat saudara melihat anak saudara diperlakukan tidak adil, mendapatkan kekerasan, gitu ya, dari orang lain.
khususnya keluarga. Marahlah saat saudara melihat orang lain karena diperlakukan tidak adil, direndahkan karena ia adalah seorang penyandang disabilitas, dipandang miskin, bukan dari suku mayoritas, atau bahkan dianggap muda. Ya. Alah, orang muda bisa apa sih? Di situ orang lembut boleh marah, ya. Bukan berarti membiarkan saja. Tapi yang satu hal yang perlu kita pelajari juga, bahwa ketika Tuhan Yesus marah, marahnya itu yang bersifat konstruktif, membangun, bukan yang dekonstruktif, destruktif atau merusak, ya. Marah yang bersifat destruktif adalah marah yang diekspresikan dengan cara merugikan diri sendiri dan orang lain, ya. Dengan tindakan, kata-kata yang kasar, agresif, ya, merusak, menghancurkan, memukul, menendang, mengancam orang lain, ya. Sebaliknya, marah yang konstruktif adalah marah yang diekspresikan dengan cara yang positif dan solutif. Tujuannya untuk memperbaiki situasi atau hubungan antar pihak. Misalnya saudara jadi mediator, gitu ya. Ketika saudara bisa menolong orang-orang yang terluka hatinya, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang memiliki kelemah lembutan adalah orang yang memiliki kerendahan hati. Di dalam bacaan surat Rasul tadi, itu juga yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi ketika kita ingin belajar dari kelemah lembutan Tuhan Yesus, maka kita dapat belajar untuk mengendalikan diri, ya. Tuhan Yesus saja yang kaya, yang raja itu aja mau menjadi manusia, ya. Itulah juga kita juga diajar untuk menjadi rendah hati, ya. Enggak merasa paling, ya. Paling kaya, paling berkuasa, paling tinggi jabatannya, paling berpendidikan, paling pintar, paling benar, paling sekalian. Saudara, konon setelah perarakan Tuhan Yesus itu, keledai yang dinaiki Tuhan Yesus itu kemudian dikembalikan ke pemiliknya, ya. Dia bertemu dengan keledai-keledai yang lain, dan ternyata keledai yang lain tuh berkata, wah selamat ya, kamu dipilih jadi tunggangan Tuhan Yesus loh. Terus ada satu yang bertanya, kamu tadi kelihatan gembira banget, ya. Boleh tahu nggak kenapa kamu gembira? Ya. Si keledai ini berkata, apakah kamu tidak tahu? Ya. Tadi saya memiliki pengalaman yang luar biasa. Saya seakan sedang memanggul tanggung jawab yang besar di pundak saya. Nah, semakin saya berjalan, banyak orang yang menghamparkan bajunya, banyak orang yang kemudian melambai-lambaikan dengan ranting. Dengan itu saya semakin yakin, nampaknya orang-orang itu memuja saya. Dan mendengar hal itu, semua keledai berkata, wah luar biasa ya, kamu memang hebat. Apa yang ingin kita sampaikan saudara-saudara dari cerita itu? Kisah itu ingin mengatakan bahwa kelemah lembutan dan kerendahan hati dapat hilang atau berubah menjadi kesombongan karena hilangnya penghayatan dan pemahaman diri kita kepada Kristus. Jadi marilah kita kendalikan dan arahkan keledai kita agar kita berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan Allah di masa lalu
masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 jam 9 WIB kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan ini, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu, mengalami kehadirannya bersama-sama mereka. Mengenang Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Yesus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu jiwa. Satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan dalam pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roh hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus saudara mau berkurban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan serta peduli terhadap kebutuhan
dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi ini? Apakah saudara bersiap dan akan ikut dalam perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 jam 9 WIB mendatang? Saudara, mari kita memasuki doa syafaat. Tuhan, terima kasih untuk firman kami yang menyapa, yang kami disapa bahwa kami orang Kristen harus hidup seperti Yesus yang lemah lembut. Ajarlah kami untuk dapat marah pada waktunya, melihat ketika saudara kami, anak kami, keluarga kami diperlakukan tidak adil, dilukai oleh orang lain. Ajarlah kami juga untuk dapat mengungkapkan kemarahan itu bukan kemarahan yang merusak, yang sama seperti orang lain perlakukan kepada kami, tapi mampukan kami untuk mengungkapkan kemarahan dengan membangun, menjadi mediator, mengampuni dan mendoakan mereka. Karena kami percaya Tuhanlah yang dapat mengubahkan hati setiap orang. Tuhan Yesus, kami juga bersama-sama menaikkan doa syafaat kami. Pada saat ini kami bersyukur, bergembira, bersukacita bersama dengan keluarga saudara kami yang berulang tahun pada bulan ini. Kami mengingat saudara Nikolas, saudara Kivi, saudara Yatmi, saudara Christine Sitorus, saudara Lasta Sihombing, saudara J. Aprildo, saudara Stefanus O, saudara Kristina Siagian, saudara Sukaisi, saudara Heni Huta Barat, saudara Mulyani, saudara Yuliati IA, saudara Ivan Alfian, saudara Nita Sintawati, saudara Insri Arsif, saudara Farel Sialagan, dan seluruh yang berulang tahun pada bulan ini. Sungguh kami bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan sungguh kami juga percaya bahwa Tuhan akan menyertai setiap pertambahan usia kami, bukan hanya secara fisik, secara angka, tetapi juga bertambah dalam hikmat dan pengetahuan, kedekatan dengan Allah, serta kebaikan-kebaikan lain yang Tuhan nyatakan kepada hidup kami. Kami juga berdoa, ya Tuhan, bagi saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami mengingat Bapak Ninanhan, Bapak Tagor Belumantoruan, Ibu Yeti, Ibu Mika T, Ibu Sundari, Ibu Yuliana P, dan seluruh anggota jemaat dan simpatisan yang saat ini sedang sakit. Kami tetap memohon bahwa Tuhan menyatakan apa yang paling baik bagi kami semuanya. Kami Tuhan sungguh percaya Engkau memberkati setiap obat-obatan, minuman, dan segala perawatan yang saat ini ditekuni. Kami juga bersyukur kepada Engkau karena saudara-saudara kami yang saat ini sudah pulih. Itu semua kami percaya hanya karena berkat anugerah dan berkat Tuhan bagi kami semuanya. Kami juga berdoa bagi anggota jemaat dan simpatisan di GKI Pemanukan ini. Kami bersyukur untuk rangkaian acara Paskah yang sudah kami susun. Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, Minggu Paskah, dan rangkaian Paskah yang lain. Kami percaya Tuhan, melalui setiap ibadah ini kami semakin diingatkan akan pengorbanan Kristus yang
menyelamatkan dan menebus dosa kami. Kami juga berdoa bagi seluruh komisi, kiranya melalui itu semua juga kami dapat semakin bertumbuh dalam iman dan kami semakin mengasihi Allah dan sesama kami. Inilah ya Tuhan doa syafaat kami, dan kami membawa seluruh pergumulan kami pribadi, lepas pribadi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hanya rasa syukur yang dapat kita ungkapkan atas teladan hidup yang telah Kristus tunjukkan melalui jalan penderitaannya. Mazmur 96 ayat 2 dan 8 menyatakan, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Yang bertugas kami persilakan. Kita iringi dengan pujian bagi Yesus kuserahkan. Persembahan kita di dalam doa, kita berdoa. Hanya kepadamu ya Tuhan kami naikkan puji dan syukur atas segala berkat dan kemurahan yang Kau limpahkan. Melalui kelemah lembutan Kristus, kami merasakan sentuhan kasih-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Kepadamu persembahan ini kami bawa sebagai ungkapan syukur atas segala karya-Mu. Kiranya ungkapan syukur ini dapat dikelola agar gereja mampu meneruskan karya penyelamatanmu di tengah dunia yang menantikan pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, teladanilah kelemah lembutan Yesus dalam kehidupan sehari-hari yang penuh tantangan.
kekerasan, dan egoisme. Nyatakanlah kasih-Nya dimanapun kita berada. Percayalah kasih-Nya yang besar mengiringi kita kemanapun kita pergi. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku berteduh, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia. Bagiku punya dalam kasih besar, kasih besar. Kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar. Kasih besar. Ditolongnya yang benar dan yang berbeban berat, juga orang yang sesat. Kasih besar. Walau hatimu cemas, kasih-Nya lebih besar dan membuat kau benar. Kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar. Kasih besar. Wahai insan, datanglah, mari sambut kasih-Nya. Ingat akan janji-Nya, kasih besar. Yesus telah memanggilmu, simak suara-Nya merdu, dan serahkan hatimu. Besar, kasih besar, kasih besar. Saudara, mari arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kiranya Allah Bapa melalui kasih dan rahmat-Nya, teladan Kristus yang memancarkan kelemah lembutan,
dan Roh Kudus yang mengorbankan keberanian hidup, menyertai, menjaga, dan memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya.